Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-278. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu Ki Tambakwedi, Si Danti dan Argojoyo saling berpandangan sejenak. Meskipun mereka tidak mengucapkan kata-kata, tetapi seolah-olah mereka telah berbicara panjang lebar tentang segala macam kemungkinan. Dan sejenak kemudian Ki Tambakwedi bertanya, "Apakah yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang bersenjata cambuk itu? Apakah mereka membunuh lawan-lawannya atau membuat para peronda ketakutan?" Salah seorang dari kedua petugas itu menjawab, "Tidak, Kiai. Mereka tidak berbuat apa-apa. Memang mereka berkelahi sejenak, hanya sejenak, karena kemampuan mereka seolah-olah tidak terlawan. Sedang senjata mereka yang aneh itu terlampau liar, tetapi mereka tidak membunuh seorang pun. Mereka hanya membakar 2 buah gubuk kecil yang sudah hampir roboh, sebuah gardu, dan 2 buah kandang kuda yang kosong, karena kuda-kudanya telah dikumpulkan dan dipakai oleh pasukan kita." Sekali lagi Ki Tambakwedi menggeram. Mereka tidak melihat apa yang telah terjadi, tetapi gambaran itu semakin mendekatkannya kepada suatu dugaan tentang seseorang yang paling dibencinya selama ini sejak ia berada di Tambakwedi, bahwa orang-orang yang bersenjata cambuk itu tidak melakukan pembunuhan dan sekedar membakar barang-barang yang tidak penting, seolah-olah sengaja dipilihnya, semakin menguatkan dugaannya atas sifat dan watak orang itu. Apakah pasukan kecil yang telah aku persiapkan di Pucang Kembar juga telah dibinasakan oleh orang yang bersenjata cambuk itu? Pertanyaan itu telah tumbuh di hati Ki Tambakwedi, sedang Si Danti dan Argojoyo seolah-olah telah dicekam oleh suatu perasaan yang tidak menentu. Dengan demikian, maka sejenak para pemimpin dari pasukan yang menentang kekuasaan Argopati itu terdiam dalam cengkaman yang menggelora. "Aku tidak tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi," bertanya Ki Muni. "Kenapa berita tentang orang-orang yang bersenjata cambuk itu tampaknya terlampau membingungkan, bahkan mencemaskan?" Ki Tambakwedi berpaling. Katanya, "Pada saatnya kau akan tahu bahwa pengetahuanmu tentang obat-obatan itu sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan orang yang bersenjata cambuk itu." Siapakah orang itu?" "Belum pasti, tetapi sebaiknya kau dan Ki Wasi pada saatnya berkenalan dengannya." Ki Wasi mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Siapakah orang itu?" Tetapi Ki Tambakwedi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Semuanya masih sekedar dugaan. Kalau aku telah melihat sendiri, maka semua akan menjadi jelas." "Tetapi bagaimana Ki Tambakwedi akan melihat mereka? Apakah gerakan mereka dapat diduga sebelumnya?" bertanya Ki Wasi kemudian. Pertanyaan itu memang sulit untuk dijawab. Meskipun demikian, Ki Tambakwedi berkata,
Kita harus berusaha. Tepatnya aku akan berusaha supaya suatu ketika aku dapat bertemu dengan mereka dimanapun. Ki Wasi mengangguk-anggukkan kepalanya, sementara itu Ki Muni maju beberapa langkah. Ki Tambakwedi, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat melampaui kepandaian Ki Muni dalam hal obat-obatan. Mungkin aku tidak dapat mengalahkan Ki Tambakwedi dalam olah kanuragan. Tegasnya, kalau kita berkelahi dengan pedang, maka aku pasti akan kalah. Tetapi aku punya cara lain untuk mengalahkan lawanku. Ilmu itu tidak akan dapat dilawan. Seperti ilmu obat-obatan yang aku miliki. Aku menguasai segala macam racun dan penawarnya. Segala macam dedaunan dan akar-akaran. Bisa ular, kumbang, kemelandian, kadal hijau berleher merah, semut saloko, laba-laba hijau bergelang perak, dan segala macam binatang. Tidak ada seorang pun yang mampu menguasai ilmu seperti itu. Kita tidak perlu segala macam ilmu tetek bengek itu, potong si Danti dengan kesalnya. Aku memerlukan kekuatan yang dapat mengalahkan orang-orang yang bersenjata cambuk itu. Habis perkara, aku tidak peduli dengan apa ia melawan, dengan pedang, dengan tombak atau dengan mulutnya. Wajah Ki Muni itu serasa disengat oleh api. Sejenak ia berdiri tegak di tempatnya, seperti tonggak yang mati. Betapa dadanya menggelora, namun mulutnya serasa terkunci. Ki Tambakwedi menjadi berdebar-debar mendengar kata-kata si Danti yang terlampau tajam itu, sehingga ia mencoba untuk menenangkan gelora di dada Ki Muni. Jagalah sedikit perasaanmu, si Danti. Kita masih belum tahu pasti siapa orang itu. Kegelisahanmu terlampau berlebih-lebihan, sehingga kau tidak sadar lagi apa yang kau ucapkan. Si Danti sudah hampir membuka mulutnya, namun Ki Tambakwedi segera mendahului. Tetapi yang penting sekarang, mana yang pertama-tama harus kita lakukan? Ki Muni masih mengatupkan mulutnya rapat-rapat, tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Selagi Ki Tambakwedi masih ada di dekatnya, ia merasa cukup mampu untuk membungkam mulut si Danti yang menyakitkan hati itu. Tetapi terhadap Ki Tambakwedi ia merasa sama sekali tidak akan mampu mengimbanginya. Itulah sebabnya ia terpaksa menyimpan segala macam perasaan di dalam dadanya. Namun di dalam hatinya ia bergumam, pada suatu saat anak itu pasti akan berlutut sambil minta maaf kepadaku apabila aku dapat membuktikan bahwa dengan ilmuku aku mampu membunuh siapapun juga dari kejauhan. Kalau benar ada orang-orang yang bercambuk itu, aku dapat menggendamnya sehingga tanpa sesadarnya mereka akan datang kepadaku. Mudah-mudahan hatinya tidak berlapis baja sehingga hal itu mungkin aku lakukan. Sesuatu yang tidak akan terjadi pada Argopati yang berhati teguh itu. Berita tentang orang-orang yang bersenjata cambuk itu benar-benar mencapai sasarannya. Ternyata sejak saat itu, maka pertimbangan Ki Tambakwedi menjadi semakin jelimet. Ia tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa dan tidak dapat terlampau percaya bahwa Ki Argopati benar-benar akan mati. Setan bercambuk itu adalah dukun yang hampir tidak ada duanya, desisnya. Kalau benar-benar ia berada di Menoreh, maka keadaan akan menjadi lain. Aku harus lebih berhati-hati. Si Danti yang duduk di sampingnya tidak menyahut, namun kerut-merut di keningnya membayangkan betapa hatinya bergolak dengan dahsyatnya. Aku harus berusaha melihat apakah dugaanku benar, berkata Ki Tambakwedi. Kalau kita hanya ditakut-takuti oleh bayangan kita sendiri,
maka kita adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Demikianlah, Ki Tambak Wedi benar-benar bertekad untuk dapat melihat sendiri siapakah orang yang bersenjata cambuk itu. Dengan demikian, maka di malam berikutnya, ia tidak ikut bersama-sama pasukan Sidanti yang masih berusaha menurunkan ketabahan para pengawal tanah perdikan Menoreh dengan mengepung pusat pertahanannya. Pasukannya kali itu dipercayakannya kepada Sidanti dan Argojoyo, didampingi oleh Ki Wasi dan Ki Muni beserta beberapa orang yang datang dari luar tanah perdikan Menoreh. Ki Tambak Wedi sendiri telah menyusup ke tempat yang mungkin akan didatangi atau dilewati oleh pasukan berkuda yang semalam telah membakar beberapa buah kandang dan gerdu. Mungkin mereka akan kembali lagi atau pergi ke daerah di sekitarnya. Sebelum itu, Ki Tambak Wedi telah memerlukan menemui Ki Petusuro untuk meyakinkan pendengarannya tentang lawan Ki Petusuro. "Seorang anak muda," jawab Ki Petusuro. Sebenarnya ia tidak senang untuk menyebutnya karena harga dirinya. "Apakah Ki Petusuro dapat mengenal cirinya?" "Tidak ada kekhususannya. Ia adalah seorang anak muda yang mengagumkan, lebih tangkas dari Pandanwangi, sehingga mereka berdua berhasil melukai aku." "Apakah kau dapat menyebutkan sesuatu yang aneh atau yang agak lain dari para pengawal tanah percikan?" "Aku yakin ia bukan anak tanah percikan ini." "Apakah jenis senjatanya?" Ki Petusuro tidak segera menjawab. Sebenarnya lah terlampau berat untuk menyebutkan bahwa anak muda itu bersenjatakan cambuk, hanya sekedar cambuk. Tetapi karena Ki Tambak Wedi telah mendesaknya, maka mau tidak mau ia mengatakannya juga. "Memang aneh, senjata anak muda itu adalah sebuah cambuk. Cambuk yang berjuntai panjang dan bertangkai pendek." Dada Ki Tambak Wedi berdesir mendengar jawaban itu. Keyakinannya tentang lawannya yang paling diseganinya di seberang alas Mentauk itu menjadi semakin nyata terbayang di kepalanya. Karena itu, maka tiba-tiba orang tua itu menggeram. "Apakah kau pernah melihat atau mendengar sesuatu tentang orang yang bersenjata cambuk itu?" bertanya Ki Petusuro. Ki Tambak Wedi tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi ia justru minta diri dan berkata, "Aku akan melihat apakah yang sebenarnya sedang kita hadapi ini. Apakah kita sedang berhadapan dengan kelinci atau dengan harimau loreng?" Ki Petusuro yang masih belum sembuh benar itu heran mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tidak sempat bertanya akan sesuatu karena Ki Tambak Wedi segera pergi meninggalkannya. Tetapi sayang bahwa malam itu Ki Tambak Wedi tidak bertemu dengan orang-orang berkuda dan yang di antara mereka itu bersenjata cambuk. Ternyata orang-orang berkuda itu telah menempuh jalan yang lain sama sekali dari jalan yang diduga oleh Ki Tambak Wedi. Orang-orang berkuda itu sama sekali tidak menimbulkan kerusakan dan bencana apapun. Mereka hanya mendatangi beberapa gardu, membentak para peronda yang sebenarnya mereka ketahui dengan pasti bahwa orang-orang itu berpihak kepada Sidanti. Tetapi mereka sama sekali tidak dilukainya. Seperti pada saat ia datang dengan tiba-tiba, maka dengan tiba-tiba pula mereka pergi sambil meninggalkan getar yang meledak dari ujung-ujung cambuk mereka. "Beberapa orang bersenjata cambuk," bisik para peronda itu. Kawannya menganggukkan kepalanya sambil meraba lehernya. "Hei, apakah lehermu ini tidak putus?"
Kenapa? Bertanya yang lain. Seharusnya mereka menyembelih kita seperti menyembelih kambing. Tetapi mereka pergi tanpa berbuat sesuatu. Keheranan yang ternyata merata di beberapa gardu yang lain. Agaknya orang-orang berkuda dan bercambuk itu telah mendatangi beberapa buah gardu berturut-turut. Sebenarnya lah bahwa orang-orang berkuda itu telah mendapat pesan dari Ki Argopati untuk tidak membunuh apabila tidak terpaksa. Mereka yang menyaksikan kehadiran orang-orang berkuda itu harus dibiarkan hidup supaya mereka dapat bercerita tentang apa yang dilihatnya, tentang orang-orang berkuda dan tentang orang-orang yang bersenjata cambuk. Ketika laporan itu sampai ke telinga Ki Tambakodi, maka kemarahannya pun meluap sampai ke ubun-ubun. Memang terlampau sulit baginya untuk menjelajahi daerah seluas tanah Perdikan Menoreh, untuk berusaha bertemu dengan orang-orang berkuda yang mempunyai tujuan tidak menentu itu. Aku akan menjelajahi daerah ini malam nanti dengan kuda pula. Aku akan menyilang semua jalan dan lorong-lorong. Ia menggeram. Aku ikut pergi bersama guru, pinta Sidanti. Kau tetap berada di pasukanmu. Kalau desa itu tidak kita kepung, mungkin pasukan berkuda itu pun tidak bergerak, berkata Ki Tambakodi kemudian. Kau tidak usah mencemaskanku. Aku pasti bahwa seandainya dugaan kita benar, yang pergi bersama orang-orang berkuda itu bukan yang tua, tetapi anak-anak yang masih sepanas nafas mudamu. Demikianlah, maka pada malam berikutnya, Ki Tambakodi benar-benar pergi seorang diri di atas punggung kuda, menyelusuri jalan dan lorong untuk menemukan serombongan pasukan berkuda yang berkeliaran di tanah Perdikan Menoreh di malam hari. Tetapi usaha Ki Tambakodi itu tidak segera dapat berhasil karena ada beratus-ratus jalan silang menyilang di atas tanah Perdikan Menoreh. Namun sementara itu, kekuatan Argopati benar-benar telah terkurung dalam daerah yang sangat sempit. Di siang hari pasukan pengawal tanah Perdikan Menoreh kadang-kadang dapat berhubungan dengan patisan-patisan di sekitar tempat mereka bertahan. Namun semakin lama orang-orang di patisan itu pun menjadi semakin ketakutan. Orang-orang Sidanti selalu mengancam siapa saja yang berhubungan dengan para pengawal tanah Perdikan Menoreh, apalagi bagi mereka yang bersedia memberikan perbekalan. Meskipun demikian, masih juga ada orang-orang yang dengan beraninya berusaha membantu para pengawal yang seolah-olah terkurung dalam pemusatan pasukannya. Sementara itu, luka Ki Argopati sendiri menjadi semakin berangsur berkurang. Tetapi betapa lambatnya perkembangan kesehatannya karena obat yang diterimanya dari orang bercambuk itu seolah-olah sudah tidak dapat membantunya sama sekali. Kekuatannya menjadi hambar setelah berhari-hari melekat di atas luka. Namun luka itu kini tidak lagi berbahaya bagi jiwanya itu. Luka itu kini telah menjadi luka biasa karena racunnya telah menjadi tawar. Meskipun demikian, luka biasa yang sekian panjang dan dalamnya di dada itu adalah luka yang terlampau parah. Persoalan-persoalan itu tentang luka, tentang bahan makanan yang menipis, tentang kesempatan bergerak yang semakin sempit, dan tentang berbagai macam hal selalu menimbulkan masalah bagi para pemimpin pasukan pengawal tanah Perdikan. Setiap hari mereka berusaha mencari pemecahan yang paling baik yang dapat mereka lakukan.
Tetapi mereka masih belum menemukan jalan yang lurus dan lapang. Yang dapat mereka lakukan adalah mengatasi kesulitan untuk sementara dan sementara pula. Namun apa yang didengar oleh Argopati dapat memberinya sedikit harapan. Ternyata beberapa petugas sandinya telah menangkap hasil usahanya. Gelar sandi. Orang-orang di seluruh menoreh kini membicarakan orang-orang berkuda dan orang-orang yang ada di antara mereka yang mempergunakan cambuk sebagai senjata menonjolkan senjata-senjata cambuk itu, sehingga benar-benar berkesan pada orang-orang yang melihatnya dan bahkan mengalami sekali dua kali disengat oleh ujung senjata yang aneh itu. Tetapi kesan mereka pada umumnya adalah menganggap orang-orang berkuda dan terutama orang yang bersenjatakan cambuk itu terlampau aneh. Ternyata berita tentang orang-orang bercambuk itu benar-benar telah merata sebelum Ki Tambakwodi berhasil menemukan mereka pada suatu saat. Hampir saja Ki Tambakwodi menjadi jemu, namun adalah tugasnya untuk berusaha memecahkan teka-teki tentang orang-orang berkuda itu. Kalau aku tidak segera berhasil menemukan mereka, aku harus berada di mulut sumbernya, sehingga aku dapat melihat mereka keluar dari pedesaan itu dan mengikuti sampai jarak yang cukup. Meskipun dapat berakibat mereka membatalkan perjalanan mereka apabila mereka merasa seseorang mengikuti mereka, berkata Ki Tambakwodi di dalam hatinya. Memang agak sulit baginya untuk mengikuti mereka dengan berkuda pula tanpa diketahui oleh orang-orang berkuda itu sampai jarak yang cukup jauh dari padesan tempat pasukan pengawal yang masih setia kepada Argopati itu bertahan. Tetapi apabila tidak ada jalan lain yang dapat dipilih, maka jalan itu pun akan dilakukannya. Sudah tentu Ki Tambakwodi tidak akan menghentikan orang-orang berkuda itu selagi mereka masih berada di sekitar pemusatan pasukan menoreh itu. Sebab dengan demikian, mereka masih akan dapat memberikan tanda-tanda sandi untuk mengundang orang-orang tua yang mungkin berada di tempat itu, terutama orang bercambuk itu. Tetapi ternyata berita tentang orang-orang yang bersenjata cambuk itu tidak hanya menggelisahkan Ki Tambakwodi saja. Pada saat Ki Tambakwodi berusaha mati-matian untuk menjumpai mereka, maka di sebuah gubuk terpencil di sudut desa yang kecil, dua orang anak muda sedang duduk menghadapi seorang tua yang duduk terpekur di atas sehelai tikar yang dibentangkan di atas jerami kering. Kami juga telah mendengar, Guru, berkata salah seorang anak muda yang menyebut dirinya bernama Gupito. Hampir setiap mulut mengatakan tentang serombongan orang-orang berkuda dan bersenjata cambuk. Sambung yang lain, seorang anak muda gemuk bulat dan menamakan dirinya Kupolo. Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, apakah kita terpaksa melibatkan diri kita dengan langsung ke dalam persoalan ini? Kita tidak akan dapat tinggal diam, Guru, sahut Gupito. Kita akan berkepentingan langsung. Apakah kita dapat melihat Sidanti dan Ki Tambakwodi menguasai daerah ini? Orang tua itu tidak segera menjawab dan Gupito melanjutkannya. Kalau kali ini mereka berhasil, maka mereka akan menginginkan lebih banyak lagi. Mereka akan melintasi alas Mentau, Guru. Prambanan akan terancam dan Sangkal Putung adalah pancatan yang paling baik untuk pergi ke Pajang. Ya.
Jawab orang tua itu, "Kalian benar. Adalah kewajiban kita untuk berbuat sesuatu di sini." Orang tua itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi aku menyesal cara yang ditempuh oleh Argopati itu seolah-olah telah menyudutkan kita ke dalam persoalan ini. Apapun yang akan kita lakukan, kesan yang didapat oleh Kitambakwedi adalah bahwa orang-orang yang bersenjata cambuk itu telah ikut serta secara langsung. Mungkin Argopati menganggap dan memperhitungkan bahwa Kitambakwedi pun pernah mendengar dan mengenal orang-orang yang bersenjata cambuk. Sekalipun cara ini dipakai oleh Ki Argopati untuk memaksa orang-orang bercambuk yang sesungguhnya untuk tampil di arena. Kedua anak-anak muda yang bernama Kupito dan Kupolo itu pun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Mereka menyadari kebenaran kata-kata gurunya, tetapi dorongan di dalam hati mereka sendiri menghendaki agar mereka secara langsung ikut serta di dalam persoalan ini. Apalagi anak muda yang gemuk itu yang merasa langsung terancam apabila si Danti benar-benar dapat menguasai tanah perdikan yang besar ini. Namun mereka tidak berani menekankan pendapat mereka. Mereka pun menyadari bahwa gurunya itu sebenarnya condong kepada sikapnya pula. Tetapi sebagai orang tua, gurunya pasti jauh lebih berhati-hati daripada mereka sendiri. "Sekarang kita tidak dapat menghindar lagi," berkata orang tua itu selanjutnya. "Sehingga mau tidak mau, kita harus menentukan sikap." "Apakah yang akan kita lakukan, Guru?" bertanya Kupito. "Kita terpaksa melibatkan diri kita. Meskipun demikian, kita tidak akan berbuat tergesa-gesa," jawab gurunya. "Tetapi keadaan telah memanjat semakin panas. Kalau malam yang pertama, sejak Ki Argopati terluka itu, Kitambakwedi mengambil langkah yang benar, maka Ki Gede Menoreh pasti akan menjadi semakin parah. Bukan saja lukanya, tetapi juga kedudukannya." Gurunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Kita sudah tentu tidak akan dapat membiarkannya. Aku melihat sikap Tambakwedi pada malam itu, menilik gelar yang dipergunakan, sehingga aku pasti bahwa Tambakwedi tidak akan segera berbuat sesuatu. Kegagalan Tambakwedi di Pucang Kembar pasti diperhitungkannya juga. Kemudian kekalahan Ki Pedosuro dan tanda-tanda lain yang dapat menghambat maksud Ki Tambakwedi. Ditambah kecerdasan berpikir orang-orang Argopati dengan membentuk pasukan berkuda itu. Apalagi Argopati telah membuat tiruan dari orang-orang yang bersenjata cambuk seperti kita. Sekaligus ia mendapatkan dua keuntungan. Ia dapat membuat Ki Tambakwedi semakin ragu-ragu dan memaksa kita untuk tampil." Kedua anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi mereka tidak segera menyahut. "Sekarang," berkata orang tua itu, "kita harus mulai. Tetapi kita tidak akan dapat dengan serta-merta datang menemui Argopati. Kita harus menilai suasana lebih dahulu. Sementara Ki Tambakwedi jangan sampai melihat lebih dahulu bahwa kita sebenarnya hadir di sini." "Tetapi bagaimanakah kalau Ki Tambakwedi itu segera tahu bahwa orang-orang berkuda itu sama sekali bukan orang-orang yang dibayangkannya? Bukankah dengan demikian ia akan segera menyerang Ki Argopati?" bertanya Kupito. "Mungkin.
Jawab gurunya. Kita pun tidak akan menunda terlampau lama. Dalam pada itu, obat yang kita berikan kepada Ki Arkopati itu pun pasti sudah hambar. Ia memerlukan obat yang baru. Mudah-mudahan tidak ada orang lain yang mencampur obat itu dengan jenis obat-obatan yang lain yang dapat memperlemah daya penyembuhnya atau bahkan saling memunahkan. Dan mudah-mudahan tidak pula disusupi oleh obat dari Ki Wasi atau lebih-lebih lagi Ki Muni. Jadi, apakah kita akan menemui Ki Arkopati untuk menyerahkan obat itu? Bertanya Kupolo. Iya, jawab gurunya. Tetapi kita memerlukan cara yang tidak terlampau kasar. Maksud guru? Salah seorang dari kita harus dapat melihat suasana lebih dahulu, supaya kita tidak menemukan kesulitan. Kita minta waktu kepada Arkopati, kapan ia dapat menerima kita. Kalau tidak, mungkin kita akan berurusan dengan para peronda dan para pengawal. Apabila demikian, keadaan kita akan dapat menjadi sulit, sebab mereka sama sekali belum mengenal kita. Kedua muridnya itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan sejenak kemudian Kupolo berkata, "Baiklah, aku akan mencoba mencari kesempatan untuk bertemu dengan Ki Arkopati." "Jangan kau, Kupolo." "Kenapa, Guru?" "Bentuk tubuhmu terlampau mudah untuk dikenal. Setiap orang akan mengatakan bahwa satu di antara orang-orang bercambuk itu bertubuh gemuk bulat. Nah, setiap orang akan segera mengenal siapa kau sebenarnya." "Bukankah kita tidak berkeberatan, Guru, seandainya Ki Tambakwedi segera mengetahui?" "Sementara ini jangan. Aku sebenarnya senang juga melihat Tambakwedi kebingungan. Semalam aku melihat ia berpacu dengan kudanya seperti orang gila. Mungkin ia ingin membuktikan dengan mata kepalanya sendiri siapakah sebenarnya orang-orang bercambuk itu. Kalau ia menemukan kepastian karena orang-orangnya mengenalmu, maka ia akan segera menentukan sikap apapun yang akan dilakukannya." Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disengajanya, ia memandangi anggota badannya, tangannya yang sebesar pring petung itu, kaki-kakinya, dan jari-jarinya. Ia menarik nafas dalam-dalam. "Jadi, Kakang Kupito lagi yang mendapatkan kesempatan kali ini, seperti waktu yang terdahulu?" Gurunya tersenyum, dan Kupito pun tersenyum. "Baiklah." Kupolo seakan-akan mengeluh. "Lain kali kau akan mendapat kesempatan pula dalam tugas yang lain." Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya meskipun sorot matanya membayangkan hatinya yang kecewa. "Kapan aku harus membuat obat itu, Guru?" bertanya Kupito. "Segera, tetapi kau harus berusaha bahwa kau akan bertemu dengan Ki Arkopati sendiri. Aku akan mengawasi kau dari kejauhan bersama Kupolo." Tetapi tiba-tiba Kupolo memotong. "Ki Arkopati justru pernah mengenal aku." "Tetapi bukan petugas sandi Ki Tambakwedi. Kalau salah seorang dari mereka melihat kau dan mengatakannya kepada Ki Tambakwedi, maka segera Ki Tambakwedi yakin bahwa orang bercambuk yang gemuk bulat itu adalah kau. Sudah tentu bersama kita semua." Kupolo tidak segera menyahut, tetapi ia tidak mengerti kenapa gurunya berkeberatan. Bukankah pada saatnya nanti Ki Tambakwedi akan tahu juga bahwa mereka berada di tanah perdikan menoreh bersama-sama. Namun demikian Kupolo memang harus mematuhinya, sehingga betapa ia berkeinginan untuk berperanan.
namun niat itu harus disimpannya saja di dalam hati. Maka setelah menyediakan beberapa jenis obat-obatan yang akan dapat menolong Ki Argopati dari lukanya yang parah, maka Gupito pun segera harus berangkat. Gurunya memberinya beberapa macam pesan apabila ia menghadapi kesulitan. Sementara ia mendekati padesan tempat pemusatan pasukan Tanah Perdikan menoreh, gurunya dan Kupolo akan mengawasinya dari kejauhan. Kalau kau benar-benar tidak dapat mengatasi kesulitan yang datang dengan tiba-tiba, maka panggillah kami dengan ledakan cambukmu. Pesan gurunya itu. Kami tidak akan terlampau jauh daripadamu. Baik guru, jawab Gupito yang segera minta diri kepada gurunya dan kepada adik seperguruannya. Dengan hati-hati Gupito, gembala yang bersenjata cambuk itu pun segera mendekati padukuhan tempat pemusatan para pengawal Tanah Perdikan menoreh. Tetapi kali ini ia tidak membawa seekor kambing pun. Ia harus dapat menerobos masuk dan menyerahkan obat itu kepada Ki Argopati sendiri, sambil membicarakan kemungkinan bahwa gurunya akan datang sendiri untuk menemui Ki Argopati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.